Oke, kayaknya udah. Nah, kita masuk ke pertemuan minggu keempat ya. Kita masuk ke pertemuan minggu keempat. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan minggu keempat, saya mau membahas tugas minggu kemarin terlebih dahulu. Tugas minggu kemarin itu kira-kira seperti ini. Diketahui terdapat 4 muatan identik 3 nanokolom terletak pada titik-titik berikut. P1, P2, P3, P4. Setiap muatan berkontribusi pada medan listrik E total pada titik P0, 111. Nah, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kita menggambar. Kita gambar terlebih dahulu lokasi titik-titik tersebut. Nah, kebetulan lokasi titik-titiknya itu di 1111 semua, jadi kita bisa menggambar agak besar. P1 itu terletak di 110. Nah, kalau misalkan kita tulis di sini X, Y, dan Z, maka 110 itu terletak di sini. Ini 1 X-nya, ini 1 Y-nya, Z-nya berarti di sini kan ya. Z-nya 0, berarti dia posisinya itu ada di sini. Ini adalah titik P1. P2 itu dia terletak di min 1,1,0. Min 1 itu ke belakang di sini. Lalu ketemu dia di sini. Di sini adalah posisi P2. Bentuknya itu kalau nggak salah persegi. Nah, P3 itu min 1 min 1 0. Min 1 itu di sini. Lalu min 1 untuk Y itu di sini. Berarti kalau saya gambar kira-kira koordinatnya, dia ada di sini. Sorry ya kalau gambar saya kurang begitu bagus ya. Ini adalah posisi P3. Dan otomatis P4-nya itu kira-kira nanti ada di sini. 1 min 1 0 itu di sini. Ini P4. Nah, muatan di masing-masing P1, P2, P3, P4 ini dia berkontribusi pada titik P0, di mana titik P0 itu terletak di 111. 111 berarti itu dari titik sini kita tinggal tarik aja ke atas sampai dengan 1. Anggaplah 1 di sini ya. Anggaplah ini 1. Mungkin skalanya kurang begitu bagus, yang Z-nya lebih lebar daripada yang X dan Y, tapi ini tujuannya biar gambarnya lebih sedikit bagus. Nah, 1, 1, 1 kan, seperti itu ya. Ini adalah posisi P0. Artinya apa? Masing-masing dari muatan P1, P2, P3, P4 ini dia berkontribusi terhadap medan listrik di titik P0. Jadi seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Untuk mencari medan listrik, di mana persamaan medan listrik minggu lalu yang sudah saya sampaikan adalah E sama dengan KQ dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan AR, seperti itu kan. Nah, artinya pertama kita cari adalah nilai R-nya terlebih dahulu. Untuk mencari medan listrik E1 kita perlu mencari R01, seperti itu ya. Di mana R01 nilainya adalah sama dengan R0 dikurangi dengan R1, di mana masing-masing 0 dan 1 untuk X kurang X, Y kurang Y, dan Z kurang Z. Kita lihat di sini 1 dikurangi 1. 1 kurang 1 dikalikan dengan, sorry, sebelum itu saya tulis gini aja. R P0 dikurangi R P1, seperti itu ya. Nah, RP0-nya dia adalah 111, P1-nya adalah 110, berarti kita tulis saja di sini 1 kurang 1 AX, seperti itu. Tambah 1 kurang 1 AY tambah 1 kurang 0 AZ, seperti itu. Maka hasil akhirnya adalah 1 kurang 1 adalah 0, 1 kurang 1 adalah 0, dan ini adalah sama dengan 1 AZ. Maka R01-nya adalah sama dengan 1 AZ, seperti itu. Nah, untuk medan listrik yang kedua juga sama. Kita cari R02. R02 bisa kita peroleh dari RP0 dikurangi RP2, seperti itu.
atau dia adalah sama dengan 1 dikurangi min 1 AX tambah 1 dikurangi 1 AY tambah 1 kurang 0 AZ. Nah, ini bisa kita dapat hasilnya adalah sama dengan 2 AX tambah AZ. Ini 0 ya, seperti itu ya. Nah, ketemu yang E2, selanjutnya kita cari yang E3. Oh, tempatnya kurang besar. Sini saya gambarkan yang E3. Untuk medan listrik E3, kita cari R03 adalah sama dengan RP0 dikurangi RP3. Di mana RP0 kurang RP3 adalah sama dengan 1 kurang min 1 AX tambah 1 kurang min 1 lagi AY tambah 1 kurang 0 AZ. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan 2AX tambah 2AY tambah AZ. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sorry agak tulisannya agak mepet karena nggak muat space-nya. Nah, terakhir adalah R04. Untuk medan listrik 4, kita bisa mencari nilai R04 itu diperoleh dari RP0 dikurangi RP4, yaitu adalah sama dengan 1 dikurangi 1 AX tambah 1 dikurangi min 1 AY. Oke, sorry, saya accept-acceptin dulu yang baru masuk. Tambah 1 dikurangi 0 AZ ya. Ketemulah hasilnya adalah sama dengan ini habis, dia jadi 2AY ditambah AZ. Seperti itu. Ketemulah R01, R02, R03, R04. Nah, untuk mencari vektor satuannya, kita bisa mencari dengan metode, kita cari dulu magnitud R01. Magnitud R01 kalau kita lihat di sini nilainya adalah AZ, berarti dia adalah sama dengan akar 1 kuadrat, sama dengan 1. Seperti itu ya. Lalu magnitud dari R02 bisa kita peroleh dengan menggunakan akar dari R02 itu 2 kuadrat ditambah 1. Ini ya. Ini R02 ya. 2 kuadrat tambah 1 adalah akar 5. Seperti itu. R03 juga sama. R03 adalah 2AX tambah 2AY tambah AZ. Berarti dia adalah akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 4 tambah 4 tambah 1 adalah 9. Akar 9 adalah sama dengan 3. Seperti itu. Dan terakhir adalah R04. Dia adalah 2AY tambah AZ. Maka dia adalah sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini kuadrat. Hasilnya adalah akar 5. Nah, sudah ketemu semua komponen vektor dan vektor satuannya, kita tinggal masukin medan listriknya. Medan listrik 1 E01 adalah sama dengan K Q dibagi R1 R01 magnitud dikalikan dengan R01 dibagi dengan magnitud R01, atau ini adalah vektor satuannya ya, seperti itu ya. Begitu juga E02 juga sama. E02 adalah sama dengan KQ dibagi dengan R02 kuadrat dikalikan dengan R02 vektor dibagi dengan magnitudnya. Dan seterusnya. Seperti itu kan ya. E03 juga seterusnya. Artinya saya bisa menuliskan medan listrik total adalah sama dengan E01 tambah E02 tambah E03 tambah E04.
Nah, masing-masing dari komponen E01, E02, E03, E04 ini memiliki komponen yang sama, yaitu adalah nilai K dikalikan dengan Q. Seperti itu kan. Ini juga K dikalikan dengan Q. Di sini juga nanti ada K dikalikan dengan Q. Dan E04 juga sama, K kalikan dengan Q. Di mana nilai Q-nya itu adalah muatan identik. Nilainya sama, 3 nanokolom. Seperti itu. Artinya di sini bisa saya tuliskan, dia nilainya adalah sama dengan KQ-nya saya keluarin, K dikalikan dengan Q dikalikan dengan R01. Oh, ini salah nih, ini nggak kuadrat, sorry ya, ini nggak kuadrat ya. R01 vektor dibagi dengan R01 pangkat 3, seperti itu ya, ditambah dengan R02 vektor dibagi dengan R02 pangkat 3, ditambah dengan R03 vektor dibagi dengan R03 pangkat 3 dan juga R04. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dikeluarin KQ-nya? Karena muatannya identik di sini. Ini untuk mempermudah proses perhitungan kita aja. Muatannya identik, artinya semua muatan nilainya sama, 3 nanokolom. Dan nilai K juga kan sama semua, 9 kali 10 pangkat min 9, seperti itu ya. Artinya sebenarnya ini bisa kita kumpulkan. Yang berbeda itu kan hanya nilai vektor R01, R02, R03, dan R04 saja kan. Seperti itu kan. Maka medan listrik totalnya adalah sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, seperti itu. Q-nya adalah 3 nanokolom. Nano itu juga adalah 10 pangkat min 9. Nano kan 10 pangkat min 9 ya, seperti itu ya. Pico 10 pangkat min 12, seperti itu. Nah, ini dengan ini bisa kita coret seperti itu. Dan ini adalah R01 tadi, sorry saya juga lupa. R01 tadi adalah AZ. AZ dibagi dengan R01-nya adalah 1 pangkat 3, seperti itu. Lalu R02-nya tadi 2AX plus AZ, 2AX plus AZ, seperti ini, dibagi dengan tadi R02-nya dia nilainya adalah akar 5 ya. Ini ya, akar 5. Akar 5 pangkat 3, seperti itu. Lalu R03-nya dia 2AX tambah 2AY tambah AZ. 2AX tambah 2AY tambah AZ. Seperti ini. Dibagi dengan 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Lalu dijumlah lagi dengan R04. R04 tadi nilainya 2AY tambah AZ. 2AY tambah AZ. Dibagi dengan R04 magnitudenya adalah akar 5 juga. Akar 5 pangkat 3, seperti itu. Nah, setelah kita hitung, ini 9 kali 3 adalah 27, maka kalau kita hitung semuanya pakai kalkulator, hasil akhirnya, ini saya skip aja proses perhitungannya. Hasil akhirnya adalah 6,82 AX tambah 6,82 AY tambah 32,8 AZ. Seperti itu ya. Satuannya untuk medan listrik adalah volt per meter. Jadi kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Tapi kalau kalian menyelesaikan sampai dengan ini, yang garis merah pun, menurut saya udah benar seperti itu. Ya, saya nggak terlalu mempermasalahkan apakah jawabannya dibuat desimal atau dalam bentuk perperan ya, seperti itu ya. Kalian yang penting memahami prosesnya, mau ditulis dalam bentuk perperan atau dalam desimal itu menurut saya bukan suatu permasalahan. Seperti itu. Ya. Jadi kira-kira jawabannya seperti ini untuk yang nomor 1.
Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum ada Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Diketahui vektor A seperti ini. Tentukan flux total dari vektor tersebut yang terpancar menembus permukaan suatu silinder dari dalam. Seperti ini soalnya sama seperti yang saya bahas minggu lalu, hanya saja bentuknya silinder, dia menembus dari dalam. Artinya kalau menembus dari dalam, kalau contoh soal minggu lalu saya gambarkan dalam bentuk kubus, berarti permukaannya ada 6. Kalau silinder, artinya permukaannya lebih mudah, dia hanya ada 3. Yang pertama yang menembus ke atas, atap dari silinder, lalu yang menembus ke bawah, alas dari silinder, dan yang menembus ke luar ke samping. Yang ke samping itu adalah selimut dari silinder. Artinya total flux vektor yang terpancar menembus permukaan dari dalam itu bisa kita gambarkan dalam integral ganda, integral A ds, di mana ADS yang pertama adalah ADS alas, seperti itu ya. Ditambah integral ADS atap, seperti itu. Ditambah integral ADS selimut, seperti itu. Nah, ada alas, ada atap, ada selimut. Nah, kita bisa lihat DS elemen atas, DS alas, alas dulu. DS alas itu kan posisinya di bawah dari silinder. Artinya kalau dari dalam dia menembus ke arah minus, ke arah bawah kan. Maka nilainya dia adalah minus, seperti itu. Nah, dia ke arah bawah, lalu ke arah bawah mana? Sumbu AZ kan ya, sumbu AZ. Seperti itu. Nah, artinya untuk elemen yang mengarah ke sumbu AZ kita bisa lihat di sini. Ini slide yang saya tampilkan minggu lalu. Ini kan adalah koordinat silinder ya. Untuk yang ke arah sumbu AZ, nilai elemen ds-nya rho d rho dv. Maka di sini kalau saya tulis rho d rho dv. Nah, kalau kalian bingung bagaimana bisa memperoleh nilai d rho dv, pada dasarnya dia mengarah ke arah sumbu AZ, seperti itu. Kalau ke arah sumbu AZ, maka kita pakai yang rho d rho dv AZ, seperti itu. Kalau di arah ke arah sumbu arrow, maka yang kita pakai seperti ini. Nah, kenapa nilainya bisa ada rho-nya? Karena seperti yang saya jelaskan pada minggu pertama, untuk komponen dv itu dia adalah elemen sudut, sehingga kita perlu kalikan dengan suatu panjang, di mana panjangnya itu adalah jari-jari si alas, seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan di minggu pertama yang saya bilang kita akan berhadapan lagi dengan elemen-elemen ini, seperti itu. Nah, ds alas seperti itu, minus re doro dv. Nah, kalau untuk ds atap, nah ds atap juga sama, dia menghadap ke arah sumbu z ke atas kan. Maka bedanya dengan alas, dia hanya nilainya positif, rho d rho dv, seperti itu. Bagaimana dengan satunya lagi, yang selimut? Nah, kalau kalian bingung arahnya dia ke arah mana, kalian bisa lihat ke gambar ini. Nah, gambar ini selimut itu selalu menghadap ke luar, seperti itu. Maka ds elemen selimut itu dia memiliki arah arrow. Kalau untuk arah AVI itu sebenarnya dia bentuknya itu gini, memutar. Jadi tidak terpakai untuk perhitungan total flux dari koordinat silinder, seperti itu. Jadi kalau untuk menghitung total flux itu pada dasarnya hanya 3 elemen yang dihitung, alas, atap, dan selimut. Hanya 2 elemen permukaan yang dihitung, AZ yang menghadap atas bawah, dan selimut itu dia yang menghadap arrow, seperti itu. Untuk yang AV sebenarnya dia tidak terlalu dihitung untuk koordinat silinder. Nah, untuk elemen arrow kita bisa memperoleh selimut itu dia adalah di sini kita bisa mendapatkan nilainya rho dv dz, seperti itu ya. Nah, sudah dapat elemen alas, atap, dan selimut, kita bisa hitung masing-masing integralnya. Untuk integral ganda A ds alas, kita bisa memperoleh dengan nilai A-nya,
integralnya terlebih dahulu, lalu A-nya sendiri adalah, saya zoom out sendiri karena saya tidak ingat, 10 A rho tambah 3 rho AV minus 2Z rho AZ. Seperti itu. Dan untuk ds alasnya kita kalikan dengan rho d rho dv AZ. Dengan nilainya minus saya taruh di sini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah batas integralnya? Nah, batas integral pertama untuk elemen d rho. Kita bisa lihat pada soal batas integralnya itu di dalam silinder adalah dengan jari radius rho sama dengan 2. Seperti itu. Dengan radius rho maksimal 2, maka di sini batas integral rho-nya adalah dari titik tengah 0 sampai dengan 2. Nah, bagaimana dengan dv? dv itu berbentuk sudut, yaitu sebesar 360 derajat. Ini kan adalah silinder full ya, satu putaran penuh kan, maka sudut yang terbentuk adalah 0 sampai 2 V. Seperti itu. Nah, setelah kita peroleh integral seperti ini, kita selesaikan saja. Artinya, penyelesaiannya di sini dia adalah kita dotkan, maka yang tersisa kan hanya oleh elemen AZ aja kan. Maka di sini minus kali minus adalah positif. Integral 0 sampai 2 dan 0 sampai 24. AZ dot AZ, maka yang tersisa hanya 2Z kali rho kuadrat kali d rho kali dv. Seperti itu. Untuk yang a rho dot az dan av dot az kan dia bernilai 0. Nah, ini sama seperti minggu lalu. Bagaimana penyelesaiannya? Karena di sini ada elemen z-nya kita eliminasi. Yang pada titik di alas di sini kita bisa lihat nilai z-nya adalah sama dengan 1 kan. Di soal juga disebutkan dengan alas kubus berada pada z sama dengan 1. Seperti itu. Berarti kita bisa ganti di sini nilai z-nya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Maka ini kalau kita integralkan dia menjadi 2 dikalikan 1, dia adalah 2. Rho kuadrat kita integralkan menjadi 1/3 rho pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 2. Dan V kuadrat dia adalah dv kita integralkan dia menjadi V dengan batas 0 sampai 2V. Seperti itu. Ya. Nah, ini hasil akhirnya adalah sama dengan 2 dikalikan V pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 8/3 dikalikan dengan 2V. Nah, ini adalah 4 kali 8/3 adalah 32/3V. Ini adalah hasilnya untuk yang ds alas. Oke, benar. Nah, setelah kita dapat yang ds alas, kita hitung yang integral kedua, yaitu ds atap. Nah, ADS atap. ADS atap juga prosesnya sama. Kita integralkan dari 0 sampai 2 dan 0 sampai 2V dengan nilainya sama, 10 A rho tambah 3 rho AV minus 2Z rho AZ dikalikan rho d rho dv az. Nah, hanya saja bedanya alas itu dia negatif, atap itu nilainya positif. Seperti itu. Karena dia yang satu menghadap bawah, yang satu menghadap atas. Nah, setelah ini kita integralkan, kita eliminasi dulu komponen a rho dan AV-nya dengan mendotkan, maka kita bisa memperoleh di sini nilainya minus 0 sampai 2 dan 0 sampai 2V. 2Z rho kuadrat d rho dv. Ya, sama ya. Sampai sini dia sama nih. Bedanya di satu di sini minus, di sini positif. Nah, akan tetapi kita bisa lihat pada titik atap itu kan dia nilai z-nya adalah sama dengan 5. Kenapa bisa z-nya adalah sama dengan 5? Karena pada alas dia berada pada titik z sama dengan 1 dan ketinggiannya 4. Berarti 1 tambah 4 adalah z sama dengan 5 di sini. Seperti itu. Di sini z-nya adalah sama dengan 5. Yang tadi saya lingkarin ini z-nya adalah sama dengan 5. Artinya kita bisa mengeliminasi nilai z-nya, kita ubah menjadi, kita substitusikan menjadi 5. Maka dia adalah sama dengan 2. Oh, sorry, di sini ada minus
minus 2 dikalikan 5, seperti itu ya, dikalikan rho kuadratnya kita integralkan jadi sepertiga rho pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2, dan V-nya kita integralkan dari 0 sampai 2V, seperti itu. Maka hasil akhirnya ini adalah sama dengan min 10 kali sepertiga kali 2 pangkat 3 dikalikan 2V. Nah, ini kira-kira 8 kali 2, 16, 16 kali 10 minus 160 per 3V. Ya, benar, kayaknya sih benar. Ya, benar ya. 8 kali 2, 16, 16 kali 10 minus 160 bagi 3. Nah, sudah ketemulah yang DS atap. Nah, artinya yang tersisa itu hanya tinggal 1, yaitu kita cari untuk yang elemen DS selimut. Untuk integral A DS selimut, kita tinggal tulis juga dengan cara yang sama, maka dia adalah integral ganda. A-nya sendiri adalah 10 A rho tambah 3 rho AV minus 2Z rho AZ. Hanya saja elemen DS yang kita pakai elemen DS selimut. Rho, D rho, DZ, A rho. Seperti itu. Oh, ini mudah. Rho, D rho, DZ, A rho. Nah, bagaimana kita menentukan batas-batasnya? Untuk batas-batas D rho tadi sama, nilainya dari tengah 0 sampai dengan maksimalnya 2. Untuk DZ, kita tahu DZ itu dimulai dari titik 1 pada soal kan ya. Alas kubus berada pada titik 1 dan tingginya 4. Berarti batas integral untuk DZ dia adalah dari 1 sampai dengan 1 plus 4, yaitu 5, seperti itu. Itu tingginya 4 ya, artinya kita perlu jumlahkan lagi dengan titik di alas, 1 tambah 4. Bukan maksimalnya 4, bukan di titik yang baru nilainya 4, seperti itu. Nah, setelah ini, ini saya bilang mudah. Kenapa? A rho dikalikan A rho. Maka hasil integralnya harusnya kita tuliskan seperti ini. 10 A rho dikalikan A rho, maka dia menjadi 10 dikalikan rho D rho DZ, seperti itu kan. Sedangkan ini bisa kita eliminasi karena dia adalah di sini didotkan dengan A rho, seperti itu. Artinya nilainya harusnya 0. Nah, setelah ini kita dapatkan kita tidak perlu mengeliminasi apa-apa karena di sini yang kita integralkan semua komponennya sudah ada. Maka di sini hasilnya adalah 10 dikalikan rho kita integralkan menjadi setengah rho kuadrat dari batas 0 sampai dengan 2. DZ kita integralkan jadi Z dengan batas 1 sampai dengan 5. Maka di sini dia adalah 10 bagi 2 adalah 5. 5 dikalikan 2 kuadrat adalah 4. Kayaknya ada yang salah. Oh, DS selimut salah saya, bukan rho tapi DV. Salah saya. Saya salah. Sorry ya. Rho DV DZ. Ini bukan D rho, ini harusnya DV. Salah saya. Salah. Nah, DV itu dia adalah 0 sampai 2V. Nah, ini harusnya DV. Bagaimana ini? Kita hapus semua. Kayaknya ada yang salah. Nah, saya salah mengambil. Nah, ini harus hati-hati. Salah mengambil elemen D-nya itu bisa-bisa berakibat salah. Nah, di sini saya salahnya di sini. Seharusnya di sini adalah rho DV DZ A rho, seperti itu. Nah, yang D rho DZ itu harusnya dia tidak ada. Ini DS selimut ini harusnya D rho DV DZ, seperti itu. Nah, DV DZ. Nah, sorry ya, saya salah ya. Nah, untuk sudut DV-nya juga sama. DV-nya dia adalah 0 sampai 2V. Seperti itu. Satu putaran penuh karena sudut V. Dan DZ-nya itu dari 1 sampai dengan 5. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya salah mengingat. Tadi harusnya rho DV DZ. Oh, ternyata saya tadi nulisnya rho D rho DZ, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita selesaikan dengan cara yang sama seperti tadi. Maka dia adalah 10 A rho dikalikan rho DV DZ. Maka dia adalah integral dari 0 sampai 2V
Dan integral dari 1 sampai 5, 10 dikalikan rho dikalikan dv dikalikan dz. Seperti itu ya. Nah, di mana di sini kita bisa eliminasi nilai rho-nya. Karena selimut itu maksimal nilainya 2, maka rho-nya bisa kita substitusikan menjadi rho sama dengan 2. Seperti itu. Maka ini dia adalah sama dengan integral 20. dv-nya kita integralkan, dia menjadi v dengan batas 0 sampai 2v. Dan dz-nya kita integralkan dengan batas 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Maka ini hasil akhirnya adalah 20 kalikan 2v dikalikan 5 minus 1 ya. Seperti itu ya. Maka ini hasil akhirnya kira-kira 160 V. Nah, ini baru benar hasilnya. 20 kali 2 40, 40 kali 4 160. Seperti itu ya. 160 V. Nah, sudah selesai kita memperoleh ini, kita jumlahkan semua. Maka flux totalnya yang terjadi adalah kita jumlahkan semua tadi. Dari selimut dulu 160 V ditambah dengan ini minus 160 per 3 V, lalu dijumlah dengan 32 per 3 V. 32 per 3 V. Nah, beginilah hasilnya kira-kira. Seperti itu. Maka hasilnya kira-kira itu, saya nyontek lagi biar nggak ribet-ribet ngitung. 352 per 3 dikalikan dengan V. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang membingungkan nggak? Mungkin kalian bingung karena tadi saya sempat salah di sini. Tapi ini adalah yang benarnya. Seperti itu. Ada yang membingungkan sampai dengan PR ini? Tidak apa sepertinya. Tidak ya? Oh, ngebahas PR kayak gini butuh waktu juga ya ternyata ya. Nah, mungkin nanti selanjutnya PR-nya pilihan ganda aja. Nah, kalau PR-nya pilihan ganda kalian bisa langsung lihat jawabannya. Nah, kita sudah menyelesaikan PR yang kemarin. Sekarang kita bahas materi kuliah minggu ini. Nah, ternyata yang kita bahas tadi yang ribet ini baru PR doang. Sekarang kita masuk ke perkuliahan yang sebenarnya. Nah, persamaan yang kuliah untuk perkuliahan kita minggu ini kita sudah masuk ke dalam persamaan Maxwell. Seperti itu. Nah, persamaan Maxwell itu pada dasarnya dia hanya persamaan dasar dari bagaimana gelombang elektromagnetik terbentuk. Nah, di sini harapannya kalian bisa memahami interpretasi fisik dari Maxwell equation atau persamaan Maxwell dan bisa memperhitung dengan menggunakan persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell itu ada 4. Maxwell equation itu ada 4. Yang pertama itu adalah Gauss medan listrik. Yang kedua adalah Gauss medan magnet. Yang ketiga adalah hukum Faraday dan hukum Ampere. Seperti itu. Nah, di sini pada dasarnya keempat persamaan Maxwell ini mengandalkan integral garis dan integral permukaan yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persamaan Maxwell yang pertama. Gauss medan listrik. Apa sih yang dimaksud dengan Gauss medan listrik? Persamaan Maxwell untuk Gauss medan listrik bisa kita lihat pada box yang berwarna di garis biru ini. Seperti itu. Nah, kita tahu untuk elemen D integral D ds itu menyatakan nilai total flux yang menembus suatu permukaan kan ya. Benar gak? D dot ds itu adalah total flux yang menembus suatu permukaan, atau saya tulisnya dia adalah dalam bentuk seperti ini. Selama ini saya tulisnya bentuknya dalam bentuk simbol seperti ini. Dia adalah total flux yang terpancar dari suatu permukaan. Nah, simbol lingkaran di dalam integral ini itu dimaksudnya adalah suatu lingkaran tertutup. Nilainya adalah sebesar jumlah muatan Q yang diselimuti oleh permukaan tersebut. Jadi, persamaan Maxwell pertama menyatakan integral D ds pada lingkup permukaan tertutup nilainya adalah sama dengan Q. Seperti itu. Total flux listrik yang terpencar dari suatu permukaan tertutup nilainya adalah sebesar
jumlah muatan di dalam selimut tersebut. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau sebelumnya kita bicara mengenai total flux, yang menembus suatu permukaan dari dalam keluar. Seperti ini kan ya. Seperti itu kan ya. Nah, ternyata besarnya flux listrik yang menembus dari dalam keluar itu nilainya adalah sama dengan muatan yang berada di dalam permukaan tersebut. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, misalkan saya memiliki suatu permukaan tertutup berbentuk kubus. Nah, mungkin kalian bingung, apa yang dimaksud dengan permukaan tertutup? Nah, kalau bentuknya hanya selembar seperti ini, itu kita sebut sebagai permukaan terbuka. Karena ya permukaannya cuman satu biji gini aja gitu. Yang dimaksud dengan permukaan tertutup itu permukaan yang membentuk suatu ruang. Seperti itu. Makanya dia disebut sebagai permukaan tertutup. Dia menutup suatu area tertentu. Contohnya ya bentuk kubus seperti ini. Kita lihat ada 6 permukaan kan. Dan 6 permukaan tersebut menutupi suatu ruang berbentuk kubus. Seperti itu. Nah, pada contoh soal yang PR tadi juga saya gambarkan dalam bentuk silinder. Itu juga termasuk permukaan tertutup berbentuk silinder. Karena kombinasi dari atap, alas, dan selimut itu menghasilkan suatu ruang berbentuk silinder. Dan tentu saja untuk koordinat ketiga kalian pastinya tahu ada ruang tertutup berbentuk bola kan, seperti itu kan ya. Ruang tertutup berbentuk bola. Karena itu terdiri dari satu selimut bola aja, satu permukaan berbentuk bola, dan dia menutupi suatu ruang berbentuk bola, seperti itu. Artinya apa? Total flux listrik yang menembus dari dalam keluar permukaan tersebut nilainya adalah sama dengan muatan yang berada di dalam permukaan, yang berada di dalam ruangan yang ditutupi oleh selimut tersebut. Nah, itu adalah persamaan Gauss medan listrik yang pertama. Itu mudah untuk dipahami ya. Menurut saya mudah. Kenapa? Ya, definisinya sudah jelas. Artinya, saya punya suatu permukaan tertutup berbentuk kubus. Nah, jumlah medan listrik yang keluar dari kubus tersebut ya itu dihasilkan oleh muatan-muatan yang berada di dalam permukaan kubus, seperti itu ya. Nah, sekarang seperti yang saya jelaskan minggu lalu, pada dasarnya muatan itu jumlahnya sangat banyak. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, tapi jumlahnya mungkin million, seperti itu ya, jutaan atau ribuan, seperti itu. Nah, maka interpretasi muatan tidak lagi dalam bentuk Q1, Q2, Q3, tetapi dalam bentuk integral dq. Ini yang saya jelaskan minggu lalu tentang seperti kepadatan penduduk, kepadatan dalam bentuk dq. Artinya dalam satu muatan berbentuk ruang seperti ini, kita akan tahu kepadatan muatannya itu berapa dengan menghitung nilai integralnya. Seperti itu kan ya. Nah, jadi muatan-muatan yang di dalam di sini positif negatif kan kita nggak tahu positifnya berapa, negatifnya berapa gitu kan. Ya udah, kita hitung aja dengan menggunakan integral dq, di mana integral dq itu tergantung dari komponen ruangnya, seperti itu. Kalau dia berbentuk volume, maka dq-nya adalah rho v dv, dan ini yang sering digunakan untuk elemen Gauss medan listrik karena dia berbentuk ruang tertutup, seperti itu kan. Tetapi kalau kita bicara mengenai integral permukaan untuk elemen Q, maka nilai dq-nya adalah rho s ds, dan untuk integral garis yang muatan yang terdistribusi di dalam suatu garis lurus, maka dq adalah sama dengan rho l dl, di mana rho v, rho s, dan rho l seperti yang saya jelaskan minggu lalu itu adalah yang namanya kerapatan muatan. Rho ini adalah simbol dari kerapatan muatan, seperti itu. Yang bedanya, rho v adalah kerapatan muatan volume, rho s kerapatan muatan permukaan, dan rho l adalah kerapatan muatan garis. Bedanya cuma di simbolnya aja. Kalau rho v besarannya itu adalah kolom per meter pangkat 3, itu menyatakan kerapatan muatan di dalam suatu ruang volume.
volume itu kan adalah 3 dimensional ya, makanya nilainya meter pangkat 3 seperti itu. Kalau rho S dia, nah sudah pasti kalian tahu kolom per meter pangkat 2 seperti itu. Karena permukaan terdiri dari 2 dimensional, X dengan Y. X kali Y kan maka meter kali meter jadi meter kuadrat gitu kan. Nah, untuk rapat muatan satu lagi apa? Garis. Udah pasti karena dia garis itu adalah 1 dimensional, maka dia kolom per meter. Satuannya aja yang membedakan gitu. Artinya, kalau kalian ingin mengidentifikasi apakah dia pakai elemen volume, elemen permukaan atau elemen garis, dV, ds atau dl, ya kalian identifikasi aja rho-nya. Kalau satuan rho-nya adalah kolom per meter pangkat 3, maka dV-nya yang kita gunakan adalah elemen volume. Seperti itu. Kalau kalau rho-nya adalah rho S, maka elemen permukaan yang kita gunakan. Kalau rho-nya adalah rho L atau kolom per meter, maka elemen dl yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, biar nggak bingung, saya kasih contoh. Tentukan medan listrik di dalam dan di luar suatu permukaan bola yang di dalamnya terdapat distribusi muatan dengan rapat muatan rho v. Nah, ini sudah jelas. Pertama, saya memiliki suatu bola di mana bola tersebut memiliki muatan di dalamnya. Ini simbol positif negatifnya saya random sama sekali, tidak ada jadi tidak perlu dipikirkan kenapa urutannya seperti ini. Jadi anggaplah seperti ini ya, positif positif negatif bla 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 gitu. Yang saya nggak tahu aslinya tuh kayak gimana misalkan ya. Jadi di dalam permukaan bola itu ada suatu muatan gitu. Dari titik tengah kita diminta mencari besar medan listriknya. Nah, dari titik tengah kita berusaha mencari besar medan listriknya, di mana jari-jari bolanya sendiri nilainya adalah sama dengan 5. Nah, kita diminta mencari berapakah medan listrik pada jarak di tengah di sini, misalkan pada jarak 3, lalu pada titik yang sama dengan permukaan bola tersebut, dan pada titik di luar permukaan bola tersebut, yaitu 3, 5, dan 7. Oke, biar mudah, ini saya ubah bentuknya dalam meter aja ya, biar kita nggak usah konversi ke dalam meter. Biar mudah, ini saya ubah jadi dalam meter aja. Lagian ini juga meter, ini R0-nya 5, ini kenapa jadi cm, saya salah. Ini meter bukan sentimeter. Oke. Nah, artinya apa? Kita bisa menyelesaikan dengan persamaan Gauss medan listrik yang pertama, di mana Gauss medan listrik yang pertama tadi menyatakan kalau integral ds atau total flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup nilainya adalah sama dengan muatannya. Seperti itu ya. Di mana Q itu sendiri bisa kita tuliskan dalam bentuk integral rho v dv. Ya, seperti itu kan ya. Kenapa dia rho v dv? Karena di sini ditulis serapan muatan rho v. Seperti itu. Mudah ya? Mudah ya. Nah, dengan begitu kita bisa mencari masing-masing integralnya terlebih dahulu. Kita selesaikan yang ruas kiri. Integral tertutup ds ini bisa kita tuliskan menjadi integral tertutup epsilon dikalikan d dikalikan ds. Karena pada minggu lalu kita tahu untuk besarnya rapat flux listrik dia adalah sama dengan epsilon dikalikan e atau permitivitas dikalikan medan listriknya, dan saya di sini salah tulis. Ini harusnya e bukan d. Seperti itu. Ya. Nah, dengan begitu kita bisa menyelesaikan integral e dikalikan epsilon dikalikan ds, di mana ds untuk permukaan bola itu dia adalah yang mengarah keluar adalah yang ke arah dsr. Ini bisa kita tuliskan seperti ini. Yang mengarah keluar permukaan bola itu selalu elemen dsr, di mana elemen dsr itu adalah r kuadrat sin theta d theta dv. Berarti kita bisa ubah dia menjadi integral ganda. Integral ganda epsilon dikalikan e dikalikan dsr-nya ini r kuadrat sin theta d theta dv. Seperti itu ya. AR. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, sudah kita ketemu seperti ini,
Nah, kita perlu identifikasi batas integralnya. Pertama adalah batas integral dv. dv itu arahnya 0 sampai 2v karena satu lingkaran penuh kan. Seperti itu kan. Nah, untuk d theta-nya kalian harus hati-hati. D theta untuk representasi koordinat bola karena sudah direpresentasikan oleh v sebesar 0 sampai 2v, maka theta-nya adalah 0 sampai v. Seperti itu. Jadi jangan 0 sampai 2v juga untuk theta-nya. Kenapa? Karena itu merepresentasikan bola yang berputar 2 kali. Seperti itu. Jadi ibaratnya pertama dv-nya dulu kita putar di sini 360 derajat, lalu dv 360 derajat ini kita putar ke atas sama ke bawah sebesar 180 derajat. Kayak gitu. Itu kan sudah mewakili satu lingkaran penuh berbentuk bola kan, seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita integralkan di sini jadi 0 sampai 2v dua-duanya, artinya dia diputar 2 kali dan itu merepresentasikan 2 kali volume. Seperti itu. Kalian harus hati-hati di situ. Jadi di sini integral theta-nya harus bernilai 0 sampai v, tidak lagi 0 sampai 2v. Seperti itu. Nah, sudah selesai kita dapat integral ini, kita selesaikan aja, maka hasilnya adalah sama dengan epsilon dikalikan E dikalikan dengan R kuadratnya tidak perlu kita eliminasi, kita tulis saja di sini R kuadrat. Sin theta-nya kita integralkan, dia menjadi min cos theta dengan batas dari 0 sampai V, dan V-nya kita integralkan jadi V, dia menjadi dengan batas 0 sampai 2V. Seperti itu ya. Nah, ini abstrak banget ya, karena kita masih membahas rumus. Nah, maka dia adalah epsilon E dikalikan R kuadrat dikalikan min cos theta, kita integralkan, kita masukin nilainya, dia menjadi min cos V min cos 0, kayak gitu ya, derajat. Ini kita kalikan 2V minus 0, kita langsung tulis saja dia 2V AR. Nah, maka integral D ds adalah sama dengan epsilon dikalikan E dikalikan R kuadrat, min cos V adalah min 1 jadi min 2, jadi 2 min 1 dia adalah positif 1, lalu di sini min 1 juga adalah positif 1, maka di sini dia jadi 2 kali 2V. Nah, maka integral D ds adalah sama dengan 4VR kuadrat dikalikan epsilon E. Seperti itu. Nah, ternyata ya, integral D ds itu merepresentasikan besarnya medan listrik itu dihasilkan dari suatu luas permukaan bola. Di mana kita tahu luas permukaan bola nilainya adalah sama dengan 4VR kuadrat. Oh, ternyata, nah, yang selama ini kalian pelajari dari SD, bagaimana kita bisa memperoleh nilai 4VR kuadrat untuk luas permukaan bola, itu berasal dari fungsi integral. Seperti itu. Ternyata luas permukaan bola kita peroleh dari persamaan integral. Integral dari suatu permukaan. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kita bisa mengetahui, oh ternyata luas permukaan diperoleh dari integral permukaan. Dengan kata lain, volume suatu bola harusnya bisa kita peroleh dari integral volume kan, seperti itu kan. Nah, kita sudah selesai untuk integral permukaan atau integral di sebelah kiri, kita selesaikan integral yang di sebelah kanan. Nah, penyelesaian integral yang di sebelah kanan itu lebih mudah. Integral di sebelah kanan adalah rho v dv, kayak gitu kan ya. Nah, maka integral rho v dv ini bisa kita tuliskan, dia menjadi, karena ini adalah dv, dia adalah integral triple integral, di mana dia nilainya adalah rho v. dv-nya sendiri bisa kita lihat untuk koordinat bola, dia adalah r kuadrat sin theta dr d theta dv, seperti itu ya. Nah, batas-batasnya sama. Untuk dv dia 0 sampai 2v, d theta 0 sampai v. Nah, sekarang yang perlu kalian hati-hati adalah dr-nya. Berapakah batas integral dr? Nah, batas integral dr itu perlu kita tulis, pertama dia adalah 0 sampai r0.
seperti itu. Di mana dia batasnya adalah batas dari suatu bola, di mana bola itu jari-jarinya adalah R0. Nah, pertanyaannya kenapa R0-nya nggak dimasukin nilainya 5 sesuai yang ada di soal. Di sini kan di soal dituliskan R0 adalah sama dengan 5. Nah, kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena di sini kita diminta untuk menganalisa nilai R0 untuk jari-jari sama dengan 3 atau jari-jari di bawah R0, seperti itu. Nah, pada akhirnya yang perlu kalian pahami adalah untuk suatu jari-jari yang berada di dalam, misalkan ini adalah jari-jari R0. Terus saya diminta menganalisa suatu koordinat bola, berapakah besar medan listrik pada jari-jari R di mana R kurang dari R0. Nah, untuk suatu flux listrik pada Gauss medan listrik, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk suatu flux yang menembus dari dalam keluar, itu artinya dia hanya dipengaruhi oleh muatan yang berada pada jari-jari yang kita analisa, yaitu pada jari-jari 3 tersebut. Seperti itu. Artinya apa? Muatan yang berada di luar jari-jari 3 tersebut itu tidak menghasilkan tidak mempengaruhi medan listrik yang keluar dari dalam keluar jari-jari 3 kayak gitu. Oleh karena itulah kita di sini jangan memasukkan R0-nya sampai dengan 5 karena nanti kita tujuannya adalah mengakses medan listrik yang dihasilkan pada muatan pada jari-jari sebesar 3 meter. Nah, seperti itu. Itu harus hati-hati. Karena pada jarak dari 3 sampai 5 muatannya itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap medan listrik yang dihasilkan pada jari-jari 0 sampai dengan 3 yang menembus permukaan 3, seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa menyelesaikan integral ini, maka dia menjadi hasilnya adalah sama dengan bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya juga bingung. Oke, langsung saja. Rho V R kuadrat kita integralkan menjadi sepertiga R pangkat 3 dengan batas 0 sampai R0. Lalu sin theta juga kita integralkan tadi sama seperti tadi, min cos theta dengan batas dari 0 sampai V. Dan integral V juga kita integralkan, dia menjadi V dengan batas 0 sampai 2V. Seperti itu ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini sama, maka dia adalah rho V dikalikan sepertiga R0 pangkat 3. Ini tadi min cos theta 0 sampai V dia adalah menghasilkan nilai 2 dan ini menghasilkan nilai 2V ya. Seperti itu ya, sama seperti tadi. Maka dia adalah sama dengan 4/3 V dikalikan R0 pangkat 3 dikalikan rho V. Seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan nilai 4/3 V R0 pangkat 3 itu adalah rumus dari volume bola. Ya, seperti itu ya. Oh, ternyata persamaan volume bola yang selama ini kalian pahami di SD itu dihasilkan dari integral volume atau integral rho V dV, seperti itu. Integral dV, rho V-nya itu adalah elemen anggap aja konstanta, seperti itu. Nah, ternyata integral dV itu menghasilkan suatu volume bola, seperti itu. Nah, sekarang kita gabungkan dua persamaan ini, yaitu kita kembali lagi ke sini. Ya, bertanya Pak. Silakan, Mas. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Ya, kenapa Mas? Itu Pak, saya mau nanyain min cos gitu kan. Itu kenapa batas dari 0 ke pi Pak? Min cos bukan theta. 2pi. Theta ya? Tadi saya kelewatan. Nah, itu tadi Mas. Jadi kalau saya memodelkan dari 0 ke V kan? Ya, kalau saya memodelkan sudut V-nya itu kan satu putaran penuh ya. 0 sampai 2V ya. Nah, jadi ibaratnya kayak piring. Piring itu kan kita putar cukup setengah lingkaran aja kan, agar dia berbentuk seperti bola gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ibaratnya karena permukaan V itu sudah direpresentasikan sebesar satu putaran penuh dari 0 sampai 2V. Nah, maka untuk putaran vertikalnya itu nggak perlu dilakukan 2 kali lagi. Jadi putaran horizontalnya kan untuk sudut V sudah kita lakukan satu putaran penuh 0 sampai 2V ya, seperti itu ya. Nah, artinya untuk kita putar vertikal karena sudah direpresentasikan 0 sampai 2V pada sudut V, kita cukup putar
setengah aja kan. Dari yang awalnya di kiri kita putar setengah, maka dia ke kanan. Yang awalnya di kanan kita putar setengah, maka dia ke kiri. Dan itu sudah membentuk satu volume bola penuh gitu. Kalau tetanya kita putar 0 sampai 2V juga, artinya yang awalnya di sini kita putar ke sini, lalu dia putar lagi ke sini. Dan itu membentuk dua lingkaran. Berbentuk dua volume bola gitu. Gimana yang ngejelasinnya, saya juga agak bingung aja. Jadi kayak misalkan gini ya. Nah, ini adalah suatu lingkaran yang sudah direpresentasikan oleh sudut V dalam bentuk satu putaran penuh gitu kan. Nah, kalau ini kita putar 180 derajat, ini juga akan berputar 180 derajat gitu kan ya. Nah, itu sudah berbentuk satu cakupan, berbentuk bola, satu bola lingkaran penuh gitu. Jadi berbentuk bola. Dan itu terjadi karena V-nya sudah kita putar sebesar 360 derajat dan tetanya kita putar hanya 180 derajat. Tetapi kalau tetanya kita putar satu lingkaran penuh lagi, maka representasinya seperti dua buah bola gitu. Yang ini kita putar ke bawah, di sini sudah dicakup sekali, terus yang ini kita putar ke sini juga ini sudah dicakup sekali kan, oleh yang dari bawah ke atas, yang ini juga dari atas ke bawah. Tapi kalau kita putar satu putaran penuh lagi untuk theta, maka ini tercakup dua kali nih. Yang pertama dari sini ke sini satu kali gitu ya. Terus dari sini ke sini satu kali lagi gitu. Padahal yang putaran ke bawah tadi sudah dicakup satu kali oleh yang di atas kayak gitu. Dengan kata lain, kalau kita putar sama-sama tetanya adalah 0 sampai 2V juga, itu merepresentasikan dua bola gitu. Dia merepresentasikan dua bola. Jadi si permukaan V-nya itu berputar dua kali seperti itu. Nah, sehingga nanti volumenya seperti volume dua bola gitu. Nah, oleh karena itu sudut tetanya itu cukup 0 sampai V aja, karena kita cuma mau mencakup satu putaran penuh berbentuk bola seperti itu. Kira-kira gitu sih, Mas. Paham gak maksud saya? Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah. Masih bingung nggak? Nah, jadi kira-kira seperti itu sih. Jadi pertama ya, untuk membentuk bola, kita bentuk dari sudut V terlebih dahulu kan. Sudut V itu kan berbentuk 360 derajat gitu. Dia berbentuk satu putaran penuh. Tapi kalau hanya direpresentasikan oleh sudut V, dia hanya berbentuk permukaan saja kan. Nah, oleh karena itu kita perlu putar lagi secara vertikal dengan sudut theta gitu. Nah, sudut theta cukup berputar setengah kali aja, karena yang dari sini dia berputar ke sini dan yang dari sini dia berputar ke sini kan. Sehingga dia berbentuk bola gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu. Tapi kalau kita putar dua kali dengan theta satu putaran penuh, maka ini juga berputar ke sini lagi, yang ini juga berputar ke sini lagi. Artinya cakupan vertikalnya tuh jadi dua kali gitu. Kalau kita lihat yang berwarna merah dan biru ya, yang pertama merah dia ke sini terus dia berputar lagi ke bawah, udah dikerjain sama merah, dikerjain lagi sama si biru gitu. Ibaratnya kayak gitu sih. Jadi kira-kira seperti itu. Oke ya. Baik Pak, terima kasih sudah mengerti. Nah, oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi aturannya juga pasti akan selalu seperti itu. Tetanya 0 sampai V, V-nya 0 sampai 2V, seperti itu. Jadi prioritaskan dari V terlebih dahulu. Nah, setelah itu sampai mana tadi? Oh, sampai sini saya ubah deh jadi warna merah. Nah, integral DDS kita tulis lagi persamaannya. Integral DDS adalah sama dengan integral rho v dv kan, seperti itu kan ya. Nah, maka selanjutnya adalah kita tulis dua persamaan ini. Integral DDS adalah sama dengan 4VR kuadrat dikalikan epsilon E, dan integral rho v adalah sama dengan 4/3 VR 0 pangkat 3 rho v. Saya lupa di sini nulis AR. Di sini ada ditulis AR-nya, saya tulis di depan aja ya. Nah, seperti itu. Maka untuk menghitung medan listrik, yang ditanyakan di soal adalah besar medan listriknya ya. Nah, kita tinggal pindah ruaskan saja semuanya kecuali E-nya, dia menjadi
4/3 V R0 pangkat 3 rho V dibagi dengan 4V R kuadrat dikalikan dengan epsilon. AR-nya pindah ke sini. Seperti itu. AR di pembilang sama AR di penyebut sama aja. Seperti itu. Nah, maka medan listriknya adalah sama dengan 4-nya bisa kita coret, maka dia menjadi V-nya ini bisa kita coret juga. Maka di sini yang tersisa adalah R0 pangkat 3 rho V dibagi dengan 3 R kuadrat epsilon. Seperti itu. Ntar saya nyontek dulu, bener gak? R0 pangkat 3 rho V 3 epsilon 0 R kuadrat. Oke, benar. Nah, maka medan listriknya itu adalah persamaan ini. Medan listrik E adalah sama dengan R0 pangkat 3 rho V per 3R kuadrat epsilon. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, abstrak ya. Ya, abstrak. Karena ini hanya masih berupa rumus. Nah, ntar saya tulis lagi di sini. Nah, misalkan tadi kita diminta mengakses medan listrik pada 3 titik ini, 3, 5, dan 7. Nah, artinya di sini kalau saya menggambarkan 3, 5, dan 7, di sini 3 meter, di sini 5 meter, di sini 7 meter. Nah, tadi saya memiliki suatu permukaan bola dengan jari-jari R0-nya adalah 5. Seperti itu kan. Di sini juga saya memiliki permukaan dengan berbentuk bola. Sorry, gambarnya sudah tidak karuan. Di sini juga berbentuk bola. Nah, ini sedikit lebih bagus. Ini adalah 5. Nah, yang ditanya pertama adalah medan listrik pada titik 3 meter. Anggap di sini adalah R sama dengan 3 meter. Ya, yang kedua ditanya medan listrik pada jarak R sama dengan 3 meter juga, 5 meter. Seperti itu ya. Dan yang ketiga ditanya medan listrik pada jarak 7 meter. Anggaplah di sini. Nah, yang perlu kalian pahami yang pertama adalah pada jarak 3 meter di sini medan listrik yang dihasilkan hanya dipengaruhi oleh medan listrik yang berada di dalam daerah 3 meter aja. Seperti itu. Dengan kata lain, pada jarak di bawah 5 meter, nilai R0 akan sama dengan nilai R. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Oh, ternyata karena medan listrik yang dihasilkan itu hanya dipengaruhi oleh muatan pada jarak cakupan itu aja, maka R0 yang kita gunakan itu harus bernilai R, yaitu sebesar jarak yang kita amati. Seperti itu. Ini juga sama, R0 akan bernilai R juga. Nah, akan tetapi pada jarak maksimum 7 meter, kita lihat cakupan muatan hanya berada pada jarak 5 meter saja kan. Maka nilai R0-nya tidak sama dengan R, tetapi dia adalah sama dengan 5 meter. Seperti itu. R0-nya tidak lagi sama dengan R. Kenapa? Karena pada titik 6 meter atau titik 7 meter sudah tidak ada lagi muatan. Seperti itu. Nah, ini mengindikasikan kalau kalau saya memiliki persamaan medan listrik seperti ini, E adalah sama dengan apa tadi? Rho V dikalikan R0 pangkat 3 per 3 epsilon R kuadrat AR. Nah, ini mengindikasikan kalau pada jarak sampai dengan R0, medan listrik akan terus terakumulasi secara linear. Seperti itu. Medan listrik akan terus terakumulasi secara linear. Kenapa dia terakumulasi secara linear? Semakin banyak muatan yang berpengaruh. Jadi dari titik sini sampai dengan ujung 5, dari titik 0 sampai dengan 5, medan listrik itu akan terus meningkat, terakumulasi, seperti itu. Dia akan terus naik karena nilai R0-nya akan mengikuti jarak R-nya yang kita akseskan. Pada jarak 3 meter dengan pada jarak 5 meter, medan listrik akan lebih besar pada jarak 5 meter. Karena muatannya akan semakin besar, muatannya akan semakin banyak. Itu efeknya kayak apa? Kayak diajakin gitu. Jadi kayak ngajakin, ayo kita menghasilkan medan listrik bareng-bareng. Terus jadi ada wave effect gitu kan.
Jadi ada wave effect. Jadi cakupan muatan yang mempengaruhi medan listrik itu semakin lama semakin banyak gitu. Pada jarak 0 meter mungkin cuman bisik-bisikin aja, ayo kita bikin medan listrik gitu kan. Nah, tapi pada jarak 5 meter itu udah kayak apa ya? Kalau wave di gelombang kayak di stadium gitu ya. Jadi yang bikin wave itu udah semakin banyak, semakin jauh jaraknya semakin menggelegar gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu kan. Artinya medan listrik itu nanti semakin lama akan semakin besar. Medan listrik akan semakin lama semakin besar gitu. Kenapa? Karena muatan yang berpengaruh itu semakin banyak. Seperti itu. Jadi pada jarak R0 sampai dengan 5, medan listrik akan terus terakumulasi. Semakin lama semakin besar. Pada titik 0 kan medan listrik kecil, sedikit atau 0 kan. Itu medan listriknya 0 karena muatannya tidak ada. Pada jarak 3, medan listrik semakin banyak. Pada jarak 5, medan listrik semakin banyak lagi karena muatan yang berpengaruh semakin banyak. Seperti itu. Akan tetapi pada jarak 7, kita tahu pada jarak 6 muatan sudah tidak ada lagi kan, karena muatan hanya berada pada cakupan bola dengan jari-jari 5. Seperti itu. Dengan kata lain, pada jarak setelah jarak 5, medan listrik akan semakin menurun. Nah, hal ini direpresentasikan dalam persamaan ini. Artinya, selama pada jarak R kurang dari R0, maka nilai R0-nya R0 akan sama dengan R, kayak gitu kan. Ini mengindikasikan persamaannya akan menjadi seperti ini. E dikalikan F rho V dikalikan R pangkat 3 dibagi dengan 3 epsilon R kuadrat kan. Maka nilai medan listriknya adalah sama dengan rho V dikalikan R per 3 epsilon. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Jadi pada jarak di bawah cakupan bola, di mana cakupan bola itu bernilai R0, maka medan listrik yang terakumulasi yang akan semakin besar. Seperti ini kita bisa lihat dari nilai R ini. Cukup dikalikan dengan R aja kan. Semakin besar R, maka medan listriknya semakin besar. Seperti itu. Tetapi pada jarak R lebih dari R0, mana tadi? Nah, tetapi pada jarak R lebih dari R0, R0-nya sama dengan 5, kayak gitu. Ini mengindikasikan kalau nilai medan listrik yang berlaku adalah sama dengan rho V dikalikan 5 pangkat 3 per 3 epsilon R kuadrat. Seperti itu. Sementara R0-nya udah nggak bisa bertambah lagi, maksimal 5, R-nya semakin meningkat. Ini semakin meningkat. Ini mengindikasikan kalau karena pembaginya semakin besar, medan listriknya akan semakin kecil. Seperti itu. Jadi dalam cakupan di dalam bola, medan listrik akan semakin terakumulasi, semakin besar. Tetapi setelah melewati cakupan bola tersebut, medan listriknya akan semakin melemah. Jadi ibaratnya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, ini tidak perlu saya tuliskan hasilnya, tapi kalian bisa masukin nilainya sendiri pada R sama dengan 5 berapa, pada R sama dengan 3 berapa, pada R sama dengan 7 berapa. Pokoknya pada A sama B, untuk R sama dengan 3 dan R sama dengan 5, kalian bisa menggunakan persamaan ini. Pada jarak lebih dari 5, misalkan 10 atau 7, kalian bisa menggunakan persamaan yang ini. Seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita baru bahas satu persamaan Maxwell. Kita masuk ke persamaan Maxwell yang kedua. Persamaan Maxwell yang kedua lebih mudah. Yang persamaan Maxwell yang kedua adalah Gauss medan magnet. Gauss medan magnet menyatakan total flux magnet yang terpancar dari suatu permukaan tertutup tertentu, ini kan adalah total flux magnet yang memancar pada permukaan tertutup. Simbolnya adalah integral BDS. Seperti ini kan. Nilainya adalah sama dengan 0. Ya, mudah ya. Ini lebih mudah dari Gauss medan listrik. Seperti itu.
Total flux magnet yang menembus keluar akan sama dengan total flux magnet yang menembus ke dalam. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya kira-kira seperti ini. Misalkan saya punya suatu permukaan tertutup, ini adalah flux magnet, maka yang menembus ke dalam akan sama dengan yang menembus ke luar dari permukaan tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah hukum Gauss medan magnet. Seperti itu. Nah, hukum yang ketiga kita sebut sebagai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday memodelkan suatu kawat sejajar seperti ini, di mana kawat yang pertama dia dialiri oleh arus atau dicatu di sini, sehingga dia memiliki arus kan, seperti itu kan. Nah, ternyata untuk kawat kedua yang tidak dicatu, ternyata dia menghasilkan arus juga, kayak gitu. Sorry, arahnya ke sini. Dia menghasilkan arus juga, seperti itu. Nah, ini mengindikasikan kalau ternyata tercipta yang namanya arus atau tegangan induksi dari kawat 1 ke kawat 2. Nah, bagaimana tegangan induksi itu terjadi? Itu diakibatkan oleh arus yang mengalir menghasilkan medan magnet. Ya. Kita tahu kan, gambarnya kan seperti ini ya. Gambarnya kan seperti ini. Pada persamaan hukum Biot-Savart minggu lalu, pada Biot-Savart minggu lalu saya jelaskan, untuk suatu kawat sejajar seperti ini, untuk suatu kawat lurus seperti ini, medan magnet yang terjadi itu mengelilingi kawat tersebut. Seperti itu kan ya. Ya, artinya apa? Apabila saya memiliki kawat pada P seperti ini, maka akan ada medan magnet seperti ini. Medan magnet yang mengelilingi kawat tersebut gitu kan. Dan medan magnet yang mengelilingi kawat tersebut melalui kawat yang kedua, dan kawat yang kedua tersebut juga akan menghasilkan yang kita sebut sebagai arus induksi, seperti itu. Jadi medan magnet itu dihasilkan oleh kawat yang pertama, karena kawat pertama dialiri oleh arus listrik, sedangkan medan magnet pada kawat pertama nanti akan menghasilkan tegangan induksi pada kawat yang kedua, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, hukum Faraday menyatakan flux magnet yang bervariasi terhadap waktu dapat menggenerate medan listrik, atau persamaannya adalah EMF atau GGL, tegangan listriknya atau gaya gerak listrik, itu dihasilkan oleh minus D per dt. Minus D per dt itu menyatakan flux magnet yang bervariasi terhadap waktu. Bervariasi terhadap waktu itu adalah fungsi turunan D per dt dari suatu total flux magnet yang dihasilkan oleh suatu kawat, seperti itu. Medan listrik yang dihasilkan dalam bentuk electromotive force atau EMF atau gaya gerak listrik GGL dengan satuan unit volt, seperti itu ya. Jadi GGL itu sendiri adalah suatu persamaan integral garis tertutup EDL, seperti itu. Jadi itu adalah hukum Faraday. Nah, contoh sebuah kawat loop berbentuk persegi dengan arah arus seperti gambar di samping. Kita lihat kawat pertama dengan arah arus berbentuk seperti ini, arusnya berbentuk merah garis ini, seperti ini, yang bervariasi menghasilkan rapat flux magnet yang bervariasi terhadap waktu. Nah, rapat flux magnet yang ini adalah yang berbentuk donat ini. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi kira-kira gini. Ini adalah rapat flux magnetnya. Ini rapat flux magnet yang dihasilkan kan berbentuk seperti ini ya. Dia berbentuk lingkaran. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Nah, dia menghasilkan medan magnet kan. Dia menghasilkan rapat flux magnet sebesar B dengan nilai B adalah 5 cos 2 VT AZ, dan rapat flux magnet tersebut berbentuk lingkaran dan melintasi kawat yang kedua. Kawat yang kedua itu adalah yang kosong ini, yang saya garis berwarna biru. Nah, ini adalah kawat yang kedua. Seperti itu. Tentukan nilai GGL, gaya gerak listrik pada loop kawat yang kedua. Ini kawat yang kedua. Gambar dan bandingkan hasil GGL dengan flux magnet yang diciptakan. Nah, dengan menggunakan persamaan Faraday, kita bisa menuliskan garis gaya listrik adalah persamaan total flux magnet
yang bervariasi terhadap waktu kan, atau min D per dt integral B ds. Seperti itu kan ya. Nah, sama kan, min D per dt integral B ds. Seperti itu. Nah, sekarang sehingga untuk mencari GGL tadi, kita bisa menuliskan persamaannya di sini adalah sama dengan min D per dt, seperti itu. Integral BDS-nya tadi bisa kita tuliskan di sini adalah integral ganda. B-nya adalah sama dengan 5 cos 2 Vt. Seperti itu kan ya. 5 cos 2 Vt. Nah, ds-nya sendiri kita bisa lihat di sini ini adalah y, maka di sini adalah dy, ini adalah x, maka di sini adalah dx. Seperti itu ya. Maka dia adalah dx dy AZ. Nah, saya lupa di sini ada AZ juga karena 5 cos 2 Vt AZ, maka di sini saya tulis AZ-nya 2 kali, seperti itu. Dan batas untuk dx-nya sesuai pada gambar, dx-nya itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Untuk dy-nya juga sama dari 0 sampai dengan 2 ya, seperti itu ya. Artinya dx-nya dari 0 sampai dengan 1, dy-nya 0 sampai dengan 2. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kita selesaikan aja. Pertama kita selesaikan integralnya terlebih dahulu. Selesaikan integralnya terlebih dahulu, maka kita bisa memperoleh nilainya 5 cos 2 Vt dikalikan x dengan batas 0 sampai 1 dikalikan y dengan batas 0 sampai dengan 2. Gitu kan ya. Nah, batas-batas seperti ini artinya bisa kita tuliskan dia menjadi min D per dt 5 cos 2 Vt, saya kurung, sorry saya lupa ngurunginnya, dikalikan x 0 sampai dengan 1 nilainya 1, y 2 sampai 0 sampai 2 nilainya 2 kan, seperti itu kan ya. Maka dia adalah di mana ya saya nulisnya ya. Oh, di sini aja deh. Maka dia di sini adalah sama dengan min 10 dikalikan D per dt dikalikan cos 2 Vt, kayak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya rumusnya salah, ininya salah, fungsinya salah. Harusnya di sini adalah 2V dikalikan F. Tapi anggaplah F-nya nilainya 1 ya, seperti itu ya. Jadi dia 2Vt aja. Nah, nggak apa-apa lah, 2Vt aja lah, anggap aja seperti itu. Nah, maka ini kita turunkan D per dt cos 2 Vt. Berapakah turunan dari fungsi T? Yang kita turunkan adalah fungsi T-nya kan, karena dia adalah cos 2 Vt dan diturunkan terhadap dt. Maka cos kita turunkan dia menjadi sin kan ya, seperti itu kan ya. Cos kita turunkan dia menjadi sin. Maka di sini dia menjadi 10 dikalikan 2V dikalikan sin 2 Vt. Seperti itu kan ya. Maka ini menjadi 20V dikalikan sin 2 Vt. Seperti itu. Nah, ini adalah GGL yang terjadi 20V dikalikan sin 2 Vt volt. Seperti itu jawabannya benar. Seperti itu. Nah, sudah kita dapat peroleh nilai GGL-nya, yang diminta adalah gambarkan dan bandingkan. Nah, artinya kita gambarkan dan bandingkan. Pertama, saya memiliki gambar dalam bentuk sinyal sinusoidal seperti ini. Nah, ini saya modelkan dengan gambar berwarna merah, si B-nya ya. B-nya itu kan adalah 5 cos 2 Vt kan. Artinya, karena dia adalah fungsi cos, bentuk fungsinya seperti ini. Ya, seperti ini kan ya. Ini adalah fungsi B sama dengan 5 cos 2 Vt. Di mana di sini amplitudonya adalah 5. Dan ini adalah gambarnya udah terlalu kurang bagus. Min 5, seperti itu. Ini adalah si B-nya. Bagaimana dengan si GGL-nya sendiri? GGL-nya sendiri nilainya adalah sama dengan nah, seperti ini. GGL-nya sendiri adalah 20 V sin 2 Vt. Ini saya gambarkan dengan garis berwarna apa ya enaknya ya?
ungu aja, ungu. Oranye aja deh. Terlalu dekat dengan ini. Warna ungu aja. Hijau. Nah, hijau. Atau biru tua aja. Nah, seperti ini. Nah, 20 V sin 2 VT. Karena dia fungsi sin, maka kita mulai dari titik 0 kan. 20 V itu 20 kali 20 kali V 20 kali 3,14 60. Kita gambar sedikit lebih tinggi. Seperti ini ya. Oke. Gambarnya kurang begitu bagus. Oke, gambarnya nggak bagus. Oke, sorry gambarnya nggak begitu bagus ya. Kalau gambarnya harus perfect mungkin, ya kira-kira begitulah. Dimana amplitudonya di sini dia adalah sama dengan 20 V. Ini juga sama 20 V. Di sini minus. Dan ini adalah persamaan GGL. Adalah GGL 20 V sin 2 VT. Nah, kalau kita lihat dari dua persamaan ini, kita bisa lihat kalau ternyata besar GGL yang dihasilkan itu memiliki kutub yang berbeda gitu. Jadi saat di sini dia nilainya positif, di sini dia nilainya negatif. Saat si medan magnetnya dia bernilai negatif, di sini dia bernilai positif, seperti itu. Saat di sini dia bernilai positif, di sini nilainya kebalikannya, negatif. Jadi seperti itu. Ya. Ternyata kutub yang dihasilkan dari si GGL itu sendiri itu nilainya adalah negatif di sini. Makanya dia disimbol pada persamaan hukum Faraday di sini dia nilainya negatif d per dt, seperti itu. Ternyata kutub dari GGL atau tegangan yang dihasilkan itu berlawanan dari medan magnet yang dihasilkan oleh si kawat berarus, seperti itu. Dengan kata lain, makanya tadi saya gambarnya itu kawatnya terbalik, arusnya terbalik. Kalau yang satu arahnya ke sini, maka yang satu arahnya ke sini, seperti itu. Baratnya seperti itu. Kalau ini arahnya ke sini, berarti nanti kawat yang dihasilkan di arahnya ke sana. Arusnya seperti itu kira-kira ya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk hukum Faraday? Tidak ada ya? Saya rasa ini hukum Faraday masih mudah. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke persamaan yang terakhir, persamaan Maxwell yang keempat. Persamaan Maxwell yang keempat itu kita sebut sebagai hukum Ampere. Dimana tadi pada persamaan ketiga, hukum Faraday, kita mengetahui, ternyata medan listrik atau integral EDL itu bisa dihasilkan oleh medan magnet yang bervariasi terhadap waktu, seperti itu ya. Nah, ini adalah hukum Maxwell yang ketiga, hukum Faraday. Nah, artinya ternyata bagaimana dengan medan magnet? Nah, ternyata tadi sempat saya singgung juga di awal, medan magnet itu bisa dihasilkan oleh suatu kawat yang berarus. Nah, sebenarnya itu adalah prinsip dasar dari hukum Ampere, seperti itu. Hukum Ampere menyatakan kalau suatu flux magnet itu dihasilkan oleh dihasilkan oleh suatu kawat berarus. Atau Ampere law menyatakan kalau hasil integral garis dari flux magnet pada suatu lintasan tertutup C, artinya misalkan saya memiliki suatu medan magnet berbentuk lintasan tertutup. Ini adalah medan magnet B, seperti itu ya. Nah, nilainya adalah sebesar total arus yang menembus permukaan yang dibentuk oleh lintasan tertutup tersebut. Ternyata B, atau kebalikannya, ternyata B itu dihasilkan oleh suatu arus yang menembus si B tersebut. Seperti itu. Jadi, atau kebalikannya, arus I itu menghasilkan suatu medan magnet B yang berbentuk lintasan tertutup berbentuk lingkaran. Itu adalah prinsip dasar hukum Ampere. Nah, ternyata gitu kan ya.
medan magnet itu dihasilkan oleh suatu arus. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kebalikannya tadi dengan prinsip dasar hukum Faraday, medan listrik atau GGL dihasilkan oleh medan magnet. Jadi seperti itu aja bolak-balik. Medan listrik, arus menghasilkan medan magnet menghasilkan medan listrik. Nah, uniknya di sini ada komponen arus. Ada komponen arus pada hukum persamaan hukum ampere. Nah, pada persamaan hukum ampere, arus itu terbagi menjadi dua. Pertama itu adalah komponen arus utama yang kita sebut sebagai arus utama yang mengalir pada kawat. Itu adalah muatan yang sebenarnya. Kalau kayak kawat yang kita kasih baterai, itu kan ada arus. Nah, itu adalah arus utama kita sebut. Nah, arus utama itu dinotasikan dengan menggunakan muatan yang bergerak atau rapat arus dengan nilai J. Nah, besarnya I itu adalah sama dengan integral JDS. Seperti itu. Nah, yang kedua arus yang dihasilkan adalah yang kita sebut sebagai arus pergeseran. Arus pergeseran dihasilkan dari fluks listrik yang bervariasi terhadap waktu yang melintasi permukaan yang berbentuk lintasan tertutup. Ternyata, selain dari arus utama pada kawat, ada arus-arus lain di sekeliling kawat tersebut. Dan yang arus lain itu kita sebut sebagai arus pergeseran. Dan arus pergeseran itu adalah nilai medan listrik yang dihasilkan oleh muatannya. Seperti itu. Oh, ternyata jadi gini prinsip dasarnya. Kawat yang dialiri oleh kawat yang dicatu itu menghasilkan arus. Arus itu kan adalah muatan yang bergerak, gitu kan ya. Nah, di sisi lain, pada hukum Gauss medan listrik itu dihasilkan oleh suatu muatan. Ya. Hukum Gauss medan listrik pertama tadi yang kita bahas pertama banget itu kan medan listrik dihasilkan oleh suatu muatan. Sedangkan muatan sendiri itu muatan yang bergerak itu menghasilkan suatu yang namanya arus. Seperti itu. Dan arus sendiri itu menghasilkan medan listrik. Ternyata medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang bergerak atau arus tadi itu turut berkontribusi menghasilkan medan magnet. Seperti itu. Jadi persamaan lengkap dari hukum ampere dia adalah total flux magnet pada lintasan tertutup DL dia dihasilkan oleh rapat arus utama atau JDS dan juga medan listrik yang dihasilkan oleh si rapat arus tersebut. Seperti itu. Dengan kata lain, ini mengimplikasikan kalau pada hukum ampere dia menyatakan, oh ternyata B dihasilkan juga oleh E, seperti itu. Ternyata pada hukum Faraday juga sebalikannya. E juga dihasilkan oleh B. Seperti itu kan? Ternyata mereka saling menghasilkan. E dikalikan B, B dikalikan E menghasilkan B, B menghasilkan E. Seperti itu. Nah, logikanya kalau mereka saling menghasilkan artinya kayak beranak pinak, semakin besar kan? Seperti itu. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena medan listrik yang dihasilkan pada hukum Faraday, dia nilainya adalah minus. Seperti itu. Di sini simbolnya dia minus. Medan listrik yang dihasilkan itu minus dari medan magnet. Jadi pada suatu titik medan listrik yang dihasilkan oleh medan magnet akan menghilangkan komponen arus pergeseran. Sehingga pada akhirnya nanti nilainya sendiri akan konstan. Seperti itu. Medan listrik menghasilkan medan magnet. Medan magnet menghasilkan medan listrik yang arahnya berkebalikan. Nilainya negatif. Seperti itu. Ya, jadi ibaratnya kayak saling menghilangkan gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi ibaratnya seperti itu ya. Nah, sudah selesailah perkuliahan kita hari ini. Kita sudah membahas 4 persamaan Maxwell, hukum Gauss medan listrik, Gauss medan magnet, Faraday, dan hukum ampere. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, 2 persamaan pertama itu membahas mengenai integral permukaan. Integral DS. Seperti itu. Sedangkan hukum Maxwell yang ketiga dan keempat itu membahas integral garis dan integral permukaan di sini. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah kita membahas mengenai medan statis. Nah, medan statis ini mudah. Medan statis menyatakan medan listrik tidak bervariasi terhadap waktu. Nah, artinya apa?
Kalau suatu komponen medan yang tidak memiliki variasi terhadap waktu, ini medan listrik atau magnet ya, tidak hanya medan listrik saja. Kalau dia tidak menghasilkan suatu medan yang bervariasi terhadap waktu, maka nilai medan tersebut nilainya konstan. Dia tidak tergantung terhadap T. Yang dimaksud dengan tidak bervariasi terhadap waktu itu, kalau dia fungsinya bervariasi terhadap waktu, pasti dia memiliki komponen cos atau sin. Ini artinya bervariasi terhadap waktu. Cos bla 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 T, cos bla 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 sin bla 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 T gitu maksud saya. Itu artinya dia bervariasi terhadap waktu. Kalau dia tidak bervariasi terhadap waktu, A or B, I or B, seperti itu. Kalau dia tidak bervariasi terhadap waktu, I or B itu dia tidak memiliki komponen cos atau sin. Biasanya dia konstan, nilainya X atau Y, seperti itu. Tidak ada komponen T. Ini tidak bervariasi terhadap waktu. Nah, maksud saya bervariasi terhadap waktu itu contoh utamanya yang hukum ini, hukum Faraday tadi. Nah, B ini dia bervariasi terhadap waktu karena dia ada komponen T di sini, seperti itu. Nah, implikasinya apa? Kalau dia bervariasi terhadap waktu, maka kita bisa turunkan dengan menggunakan persamaan D per dt kan, seperti itu kan. Tetapi kalau dia tidak bervariasi terhadap waktu, kalau saya turunkan dt-nya, maka nilainya pasti akan bernilai 0 kan, seperti itu kan ya. Maka hukum Faraday untuk medan statis, kita dapat modifikasi dia menjadi EDL adalah sama dengan 0, seperti itu. Kenapa? Karena min D per dt-nya tadi di sini min D per dt-nya kita menurunkan suatu konstanta yang tidak memiliki komponen T di dalamnya. Jadi ibaratnya kayak kita menurunkan aja min D per dt dikalikan 5 gitu. Min D per dt dikalikan 5 nilainya berapa? 0 kan, seperti itu kan. Berbeda kalau dia min D per dt 5T gitu. Dia menghasilkan 5 kan, seperti itu kan. Nah, bedanya itu aja. Ini untuk yang medan statis. Untuk medan statis itu tidak memiliki komponen T di dalam medan listriknya atau medan magnetnya, sedangkan ini dia bervariasi terhadap waktu, tidak statis. Bedanya di situ aja. Dengan kata lain, kita bisa memodifikasi persamaan Maxwell-nya menjadi nilainya sama dengan 0 di sini. Seperti itu untuk hukum Faraday, dan hukum Ampere juga sama karena di sini ada komponen D per dt. Komponen arus pergeserannya akan bernilai 0 untuk statis. Sehingga tersisa hanya komponen integral JDS saja. Seperti itu ya. Oke ya. Tersisa hanya komponen JDS saja. Oke, ini adalah tugas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Tidak ada? Belum ada apa kayaknya. Belum ada ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ada tugas seperti biasa. Tugas mingguan. Kalau saya semakin banyak tugas semakin senang karena artinya nilai kalian akan semakin bervariasi seperti itu. Saya jamin ya. UTS dan LMAC, UTS LMAC itu akan menjadi komponen paling sulit yang harus kalian hadapi. Saya terus belak-belakan aja seperti itu. Karena ya UTS LMAC itu lebih sulit dibandingkan UAS-nya seperti itu. Jadi persiapkan saja. Menurut saya kalian perlu persiapkan bagaimana ya saya harus mendrill kalian dengan tugas-tugas dan responsi gitu. Agar kalian paling enggak terbiasa dengan semua persamaan ini gitu. Ibaratnya seperti itu. Kalian terbiasa dengan semua persamaan ini. Nah, jadi seperti itu. Dan materinya sengaja saya percepat agar nanti di minggu ke-7 kita ada waktu untuk responsi. Seperti itu, waktu untuk responsi. Dan mudah-mudahan itu cukup untuk membantu kalian mengerjakan UTS. Kalau UAS sih saya nggak terlalu khawatir. UAS sangat mudah.
Jadi kebalik ya. Kalau biasanya makin lama makin sulit gitu ya kuliahnya. Di minggu ke-14 itu paling sulit. Elmak itu kebalik. Dia prinsipnya sama seperti medan listrik tadi. Jadi sampai dengan UTS di sini dia akan sangat sulit nih. Sampai dengan UTS ini puncak-puncaknya dia sulit di sini. Jadi puncaknya naik, dia paling sulit itu di UTS. Tapi setelah UTS itu nilai UAS itu banyak yang dapat 100 kalau saya lihat gitu. Nilai UAS itu banyak yang dapat 100 karena rumus-rumusnya tuh simple gitu. Dibandingkan dengan integral ganda, integral garis, dan integral permukaan ini di UTS biasanya jadi momok buat kalian seperti itu. Nah, oleh karena itu saya drill lagi minggu ini dengan menggunakan tugas. Gunakan hukum Gauss untuk menentukan intensitas medan listrik dari suatu kawat bermuatan yang sangat panjang menuju tak hingga dengan rapat muatan garis sebesar rho L adalah sama dengan 3 cm, asumsikan radius adalah 1 meter. Nah, ini mudah ya. Ini sudah jelas nih. Di sini menggunakan hukum Gauss, tetapi hukum Gauss yang digunakan adalah yang berbentuk silinder. Seperti itu. Jadi, persamaan Gauss medan listrik yang kalian gunakan adalah Gauss medan listrik namun untuk permukaan berbentuk silinder, bukan yang berbentuk bola. Ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin itu aja untuk perkuliahan kita minggu ini. Deadline-nya tanggal 20 Maret 2022 pukul 23.59 dan seperti biasa nanti saya belum upload di LMS, nanti saya upload di LMS. Tugasnya kalian bisa ngumpulin di situ nanti seperti itu. Oke. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Untuk materi minggu ini juga ada di ini ya. Ada di buku Iskandar. Kalian bisa lihat di Iskandar sendiri. Itu ada di bagian persamaan Maxwell bentuk integral seperti itu. Kalau untuk minggu depan kita masuk ke persamaan Maxwell bentuk diferensial. Tapi mohon maaf ya. Minggu depan itu saya jadi delegasi untuk APT Working Group untuk teknologi wireless seperti itu. Selama seminggu penuh dari tanggal 21 sampai tanggal 2 sekian, 25. Jadi kayaknya minggu depan perkuliahan akan saya provide dalam bentuk video lagi seperti itu. Seperti minggu depan. Seperti itu yang minggu kelima. Nanti akan saya sampaikan videonya. Kalau bisa lebih cepat. Ya, seperti itu aja. Tapi jangan lupa, biasanya nanti akan saya kasih tugas lagi. Ya, mungkin itu aja untuk perkuliahan kita hari ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.